Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Rahim pada tugas kedua yaitu analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi oleh Widya Suara Bapak Dr. Andes Saipur Rahman MPD. Saya saat ini yaitu seorang penyuluh pertanian di WKPP Desa Karya dan Puyun Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Pengertian penyuluh pertanian sendiri adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan organisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, usaha, pendapatan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi. Beberapa isu tentang penyuluh pertanian di desa binaan saya yaitu yang pertama, terhambatnya kenaikan kelas kelompok tani dan gapoktan atau gabungan kelompok tani. Yang kedua, kurangnya minat petani mengikuti asuransi. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan petani tentang hasil keuntungan pemanfaatan lahan perbukitan atau sawah pasca panen padi gogo atau sawah dengan budidaya tanaman jagung pakan ternak. Yang keempat, kurangnya minat petani menggunakan pestisida nabati. Dari isu-isu yang ada tersebut, kemudian saya lakukan analisis AUSG. Jadi untuk mengetahui tingkat urgensinya, seriusnya dan growth-nya atau ini mendesak. Seberapa mendesak sih masalah itu dalam usaha pertanian, dalam isu tersebut. Kemudian seberapa harus kita serius dan seberapa bahaya sih pertumbuhan isu itu apabila tetap didiamkan. Ya, dari keempat isu tersebut kita mendapatkan nilai skor yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, terhambatnya kenaikan kelas kelompok tani dan gaboktan 324 total skor 9. Yang kedua, kurangnya minat petani mengikuti asuransi AUTP 332 total 8. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan petani tentang keuntungan pemanfaatan lahan perbukitan sawah pasca panen padi, gogo, sawah dengan budidaya tanaman jagung pakan ternak. Kurangnya minat petani menggunakan pestisida nabati dengan total 8. Sehingga dari hasil analisis USG tersebut, AUSG atau analisis USG tersebut, maka isu yang akan diselesaikan adalah nomor 3, yaitu kurangnya pengetahuan petani tentang hasil keuntungan pemanfaatan lahan perbukitan sawah pasca panen padi gogo sawah dengan budidaya tanaman jagung pakan ternak. Selanjutnya, untuk mengetahui penyebab dari isu tersebut dan apa bahasa selanjutnya yaitu fishbone diagram. Untuk mengetahui bahwa fishbone diagram yaitu untuk memetakan penyebab dari kemunculan isu. Baik, selanjutnya yaitu fishbone diagram. Pada sistem, di daerah tersebut untuk akses internet cukup terbatas. Selanjutnya, tidak ada pendidikan pertanian terpadu terhadap petani. Yang terakhir, pernah mengalami kekosongan penyuluh pertanian, sehingga petaninya harus konsultasi ke BPP atau petaninya mendobel-dobel gitu kalau misalnya itu kondisinya, sehingga fokus PPL kan terbagi-bagi. Hal ini juga didukung oleh minimnya modal dari petani, kemudian sumber daya pendidikan yang rendah, sumber daya manusia berpendidikan rendah, maksudnya di sini adalah pendidikan formal, terutama yang terkait dengan pertanian. Yang ketiga, PPL BPP terbatas jumlahnya. Hingga saat ini masih ada PPL yang mengerjakan satu PPL 2 desa. Selanjutnya untuk wilayah sana, belum cukup banyak budidaya jagung di sekitar desa, sehingga petani kekurangan informasi terkait budidaya usaha tani jagung. Yang kedua, tidak ada pabrik pakan ternak. Kita ketahui pabrik pakan ternak di Kemasan Kalimantan Selatan hanya terletak di Kabupaten Tanah Laut. Tentu ini mempunyai jarak. Dan terkait dengan yang disebabkan oleh skill yaitu minim pengalaman. Minim pengalaman ini diakibatkan oleh karena pertanian jagung ini hanya beberapa tahun terakhir saja, sehingga petani pengetahuannya masih minim. Dari minimnya pengalaman itu karena pengetahuan petani terbatas. Nah, oleh sebab itu,
timbullah suatu masalah kurangnya pengetahuan petani tentang hasil keuntungan pemanfaatan lahan, perbukitan atau sawah, pasca panen padi gogo atau padi gunung, kita menyebutnya di sini, atau sawah, padi sawah dengan budidaya tanaman jagung pakan ternak. Dengan masalah yang timbul tersebut, kita akan mengasih secara SWOT. Secara kekuatan, usaha tani jagung di tempat tersebut sesuai dengan iklim. Artinya bisa diusahakan di tempat tersebut. Kemudian, kemudahan dalam menjual hasil produksi jagung. Hingga saat ini, jagung di sana untuk saat ini pertanggal 4 April ini yaitu 3.500 kg ya per pipiannya. Kemudian adanya kelembagaan, kelompok tani dan gapoktan yang berjumlah 11. Kemudian kepemilikan lahan, di mana mereka memiliki lahan sendiri. Kemudian perangkat penyuluhan. Selanjutnya, setelah kita tadi fishbone, kita akan menyusun alternatif solusi dengan metode SWOT. SWOT sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunities, and threats. Dari strength atau kekuatan dari internal, yaitu jagung bisa dibudidayakan di tempat tersebut. Kemudian kemudahan dalam menjual hasil produksinya atau produksi jagung tersebut, adanya kelembagaan, yaitu kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau gaboktan, kepemilikan lahan, artinya bukan lahan sengketa ya di sana. Banyak juga lahan dan lahan yang menganggur. Tadi lahannya sudah dimiliki sendiri dan lahan yang menganggur, dalam artian lahan setelah menanam padi tadi diantaranya. Selanjutnya yaitu weakness, kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia yaitu tantangan, gitu ya, tantangan. Apa sih tantangan kita untuk di sana? Yang pertama yaitu produksi jagung masih rendah. Ya, karena masih di bawah 8 ton atau 6 ton. Bahkan di jurnal tersebut ada yang mengatakan produksi jagung untuk di Sulawesi sudah mencapai 10 ton seperti itu. Kemudian kualitas jagung masih rendah. Artinya rendah ini apa? Mereka kadang menghasilkan karena mungkin kurang pupuk, kurang pengetahuan tadi ya, sehingga jagung yang dihasilkan tuh itu masih rendah, masih banyak penyakitnya, kemudian sehingga akan berpengaruh terhadap harga seperti itu. Selanjutnya itu keterbatasan modal. Ini sebenarnya implikasi tadi ya. Dengan keterbatasan modal ini karena sifat petani yang ya kita sudah tahu sendiri bahwa petani kita ini cenderung subsistennya itu memproduksi untuk dirinya sendiri sehingga mereka tidak mempunyai modal tabungan atau modal yang lebih. Selanjutnya kemampuan manajemen usaha tani rendah. Hal ini tantangan karena kita bagaimana sih mengubah nanti ya untuk modal terus manajemen usaha tani ini nanti bisa meningkat seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana yang masih terbatas, terutama untuk nanti penyuluhan juga, karena ini termasuk tidak terlalu jauh tapi cukup jauh untuk dari pusat BPP kecamatan. Selanjutnya adopsi teknologi rendah dengan modal dan cara pelaksanaan tadi, teknologi yang ada pun masih terbatas. Selanjutnya untuk peluang atau opportunities. Dukungan kebijakan pemerintah, diantaranya dengan bantuan bibit, saprodi seperti mesin tanam, alat tanam, gitu ya, semprotan, dan selanjutnya permintaan pasar. Pasar di sini kita tahu sendiri bahwa di antara pasar yang pasti menerima dengan kualitas yang baik, yaitu ada di Kabupaten Tanah Laut sendiri. Untuk Kabupaten Balang masih belum punya. Namun produksi Provinsi Kalimantan Selatan ini tidak memenuhi lebih dari 50% dari produk kebutuhan pabrik yang ada di Provinsi Kalimantan sendiri, sehingga itu masih peluang pasar ya. Kemudian berkembangnya produk makanan berbahan baku jagung, terutama ini pakan-pakan ternak lain ya, istilahnya produk turunan seperti itu, sehingga jagung ini nanti tetap akan dicari oleh konsumen. Kemudian adanya PPL. Nah, dengan adanya PPL tentu ada pendampingan untuk meningkatkan produksinya. Selanjutnya, nilai tambah jagung cukup tinggi. Dengan nanti tidak 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 mustahil bahwa akan ada ditemukan produk inovasi dari jagung pipil sendiri. Selanjutnya itu threats atau ancaman. Ancaman yang dialami atau saat ini masih juga di apa istilahnya momok bagi petani jagung di sana itu serangan hama dan penyakit. Untuk hama sendiri yaitu monyet ya kalau kita bilang. Selanjutnya
penyakit mungkin bulai ya, itu biasanya dari benihnya yang ada. Terus minimnya pola kemitraan artinya petani berusaha sendiri seperti itu. Harga ditetapkan oleh pembeli. Petani masih belum atau mayoritas petani masih belum bisa menetapkan harga sendiri. Artinya mereka akan melepas produknya dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli. Kemudian persaingan harga dengan komoditi lain. Nah, oleh sebab itu maka timbullah strategi. Strategi pertama yaitu setelah melihat strength dan opportunities, yaitu memanfaatkan kebijakan pemerintah dengan meningkatkan fungsi dan peran kelompok tani sebagai wadah komunikasi dan pemberdayaan petani oleh pemerintah dalam pengembangan usaha tani jagung. Meningkatkan kinerja PPL untuk aktif membina kelompok tani dengan memanfaatkan ketersediaan lahan, status kepemilikan tanah untuk usaha tani jagung sehingga memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dengan menggalakkan program SLPTT sehingga tersedia tenaga terampil guna meraih peluang pasar dan mendapat manfaat dari tingginya nilai tambah usaha tani jagung. Ya, untuk mengadopsi teknologi baru dan menerapkan fungsi manajerial usaha tani sehingga jagung punya nilai tambah yang tinggi dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani jagung. Betul sekali ya. Dengan penerapan usaha tani yang bagus, tentu akan meningkatkan produktivitas tadi ya, atau produksi sehingga meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ketiga yaitu strategi strength, kekuatan, dan ancaman. Itu keberadaan kelompok tani dan kelompok tani sebagai wadah komunikasi dan bagi petani lebih memudahkan membuka akses peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mampu menampung hasil produksi petani dan menjaga kestabilan hasil jagung, harga jagung. Untuk strategi yang kedua yaitu terkait dengan tantangan. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi terkait tantangan dan peluang. Yang pertama yaitu memanfaatkan kebijakan pemerintah mendukung budidaya tanaman jagung dengan penyediaan bibit dan sarana-prasarana dapat membantu petani mengembangkan usaha tani. Kita tahu yang kedua yaitu berkembangnya berbagai produk makanan berbahan baku jagung dan tingginya nilai tambah jagung sebagai peluang besar bagi petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas jagungnya dengan cara petani lebih giat berusaha tani. Dan artinya kita harus bahasanya menguatkan kelembagaan kelompok tani sehingga mereka nanti ada bargaining position di dalamnya untuk ini ya, bargaining position itu untuk dalam artian menentukan harga sendiri, tidak ditentukan oleh tengkulak lagi, maaf, gitu, seperti itu ya. Yang selanjutnya strategi terakhir yaitu tantangan dan ancaman, yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mampu dan bersedia menampung hasil produksi dalam jumlah besar. Hendaknya segera dilakukan agar harapan petani untuk ketersediaan pasar dan meningkatnya pendapatan petani dapat terwujud. Tentu dalam hal ini lembaga-lembaga ini harus ada juga dukungan pemerintah, terutama untuk apa istilah kita melobi lembaga tersebut sebaiknya didukung oleh pemerintah. Strategi terakhir yaitu weakness dan threat, tantangan dan ancaman. Yang pertama itu menjalin kerjasama dengan lembaga yang mampu ingin menampung hasil pertaniannya. Hal ini tentu meningkatkan gairah petani untuk memproduksi lebih. Selanjutnya itu peningkatan kemampuan manajemen usaha tani melalui pembinaan PPL dan lembaga swasta. Hal ini sangat penting untuk mengatasi persaingan harga dengan komoditi lain, dengan merencanakan usaha tani jagung lebih baik sehingga usaha tani dapat berkelanjutan. Yang paling penting yaitu berkelanjutan. Dengan dukungan semua ini, tadi pemerintah, dari diantara dengan adanya bantuan sarana, terus PPL juga, dan dari petaninya pun ada minat atau niat untuk berbisnis, artinya jiwa bisnis. Karena pentingnya suatu usaha itu harus dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, yaitu harus memiliki jiwa bisnis. Nah, ini tantangan bagi nanti PPL tersebut untuk bagaimana sih menemukan jiwa bisnis petani jagung pemula tersebut. Ya, mungkin ini saja presentasi dari saya. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.